Halo pejuang subuh, kembali lagi bersama saya di channel kelas production atau KS Production. Nah, di sini pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sebuah materi dari gerak harmonis sederhana atau simple harmonic motion, atau dapat disebut juga simple harmonic oscillation. Untuk topik kali ini saya akan membahas berkaitan tentang simple harmonic motion atau gerak harmonik sederhana pada pegas. Gerak harmonik sederhana atau GHS, bisa disingkat GHS pada pegas. Oke. Untuk sebelum kita mulai, mari kita simak sebuah video animasi berikut ini yang sambil akan saya jelaskan. Ya, kita amati animasi video berikut. Di sini ini ada perpanjangan tali. Anggap aja tali gitu ya, membentuk gelombang. Nah, gelombangnya kita amati bentuk gelombang sinusoida ya. Nah, kita coba ulangin. Ini perpanjangan talinya yang kita anggap untuk membentuk gelombang. Nah, kita amati untuk restoring force-nya atau gaya pemulihnya. Di titik setimbangan atau titik tengah di sinusoida itu, gambar pink ini gaya pemulihnya sempat 0 gitu ya. Itu arahnya itu makin besar makin kecil gitu. Jadi ketika di titik setimbang, gaya pemulihnya itu 0 gitu ya pengaruhnya. Nah, ini posisi dia di maksimum sebelah kiri, titik amplitude sebelah kiri. Yang berpengaruh apa? Elastik energi elastik dari si pegas itu berusaha untuk mendorong supaya pegasnya kembali ke sebelah kanan gitu. Gaya pemulihnya gimana? Gaya pemulihnya cenderung ke arah ke kanan gitu, sehingga gerakannya setelah di amplitude di titik maksimum keteringgi sebelah kiri, dia akan beralih ke sana. Nah, ini ada yang posisi sekarang ini adalah keadaan posisi amplitude maksimum sebelah kanan gitu ya. Nah, ini energi elastiknya besar juga, dia mendorong gitu ya, mendorong energi kinetiknya. Nah, ini posisi kesetimbangan. Yang bergerak dari dia sebelah ke di setimbangan 0 ya. Kayak pemulihnya 0 juga. Yang menyebabkan dia bergerak ke kiri maupun sebelah kanan adalah energi kinetik yang membesar. Merah ini energi kinetik ya, sebelah kanan. Jadi di kesetimbangan ini adalah energi kinetiknya yang membuat dia bergerak ke kiri maupun ke kanan, walaupun gaya pemulihnya adalah 0 begitu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini gerakan di sumbu X gitu ya. Di sumbu X ini dipengaruhi oleh gaya pemulih tersebut, juga energi kinetik dan energi elastik yang tersisa pada sistem. Walaupun permukaannya licin gitu ya. Apa yang terjadi ketika di sumbu Y gitu ya? Ketika di sumbu Y, nanti akan saya jelaskan di sumbu Y. Ya, setelah kita mengamati sebuah video tersebut, dapat kita jelaskan lebih lanjut untuk gerakan dari pegas itu saat berosilasi. Tapi sebelumnya, untuk pegas, saat sebelum diberikan beban, bagaimana bentuknya kita gambar terlebih dahulu. Ya, di sini ada sebuah pegas. Pegas tersebut belum diberikan suatu beban. Oke, agak sedikit merenggang, tidak masalah, kita lihat aja. Di sini ada titik di mana sebuah bandu nanti akan ditempatkan. Lalu ketika ditempatkan sebuah beban, pegas tersebut pasti akan merenggang. Di sini ada beban. Ya, mungkin nanti akan kalian mencatatnya akan lebih baik. Ini akan sedikit merapat gitu ya. Ingat, pegas, kalau kita menggambarkan sebuah pegas, di sini ada berapa lekukan? Ada 3 lekukan. Maka lekukan itu tidak berubah hitungannya atau jumlahnya 1, 2, 3. Ini 3 juga. Kenapa? Karena ketika ditarik bukan menambah lekukan, tapi
secara nyata dia akan merenggang gitu. Jadi untuk dalam penjelasannya kita dapat lebih mudah untuk melihat seperti nyatanya seperti apa gitu. Oke. Pada saat posisi begini, pada saat posisi ini, benda tersebut atau pegas ini ketika diberikan beban, dia akan merenggang. Artinya ada perubahan panjang. Di sini berlaku hukum Newton. Hukum Hooke. Jadi ketika kita lihat di sini ada gaya berat ya, W sama dengan M kali G, ingat ya. Lalu ada pernyataan di hukum Hooke, sebuah gaya pemulih ya, sebuah gaya pemulih yang besarnya sama dengan berat benda. Ini F pemulih, gaya pemulih pegas gitu ya. Saya besarkan F pemulih, gaya pemulih pada pegas. Besar gaya pemulih ini kita mengetahui K kali delta X. Delta X dari perubahan panjang di sini ya. Ingat, perubahan panjang dari keadaan ini. Ini perubahan panjang dari keadaan ini ya. Ini adalah delta X-nya gitu. Nilai dari pada saat ini, nilai dari pernyataan hukum Hooke, nilai dari gaya pemulih tersebut sama dengan berat beban. Sehingga nilainya M kali G kita masukkan K kali delta X. Ini untuk pernyataan di hukum Hooke gitu ya. Tapi kita tidak meninjau lebih lanjut di sini. Kita meninjaunya ketika dia diberikan gaya eksternal atau ditarik ya, terjadi ayunan. Seperti tadi di pegas, kalaupun sumbunya di sumbu X, kita lebih ke sumbu Y gitu ya. Kita lebih ke sumbu Y. Maka gambarnya seperti apa ketika diberikan suatu usikan atau gaya eksternal. Kita tidak meninjau di sini ya. Saya garis. Kita tidak meninjau di sini, tapi meninjau ketika dia diberi usikan. Jadi sebuah beban ketika diberi usikan atau gaya eksternal gitu ya. Ini sebuah pegas 1, 2, 3. Nah, di sini ada beban yang sudah diberikan usikan atau tarikan ke bawah misalkan. Ini kan saya buat perenggang ke bawah, berarti ada sebuah tarikan ke bawah. Ini ada F eksternal. Gaya usikan ke bawah, tarikan ke bawah gitu ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut, pada saat ini tadi ya, ini adalah titik kesetimbangan. Kita anggap titik kesetimbangan. Saya garis panjang. Ini merupakan posisi dia setimbang. Apa setimbang? Dianggap tidak ada perubahan panjang terlebih dahulu awalnya ya, tidak ada perubahan, atau di X atau Y gitu ya, saat dia nilainya 0 ya. Ini dituliskan sebagai titik kesetimbangan, dimana nilai kita anggap nilai ini sumbu Y ya, Y-nya itu nilainya 0 gitu ya. Gitu. Kenapa? Gitu. Karena mulai dari posisi A0-nya adalah posisi di sini, ditarikan ada usikan gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada perubahan panjang di sini ya. Perubahan panjang lagi. Kita tidak menuju perubahan panjang sini. Ini dianggap X atau Y, ini delta Y, saya lupa. Delta Y-nya ini delta Y juga. Karena kita fokusnya di sumbu Y ya. Delta Y. Ini adalah ada perubahan panjang di delta Y. Gitu. Gerakan di sumbu Y. Nah, ketika diberi gaya eksternal gitu ya, kita tidak memasukkan gaya eksternal tersebut. Lalu kita lepaskan. Apa yang terjadi? Ini posisi 0, kita tarik, kita lepaskan. Awalnya di sini ada berat gitu ya, gaya berat. Di sini ada dia kebalikan dari gaya berat tersebut. Dia akan bergerak kemana gitu. Ini adalah simpangan awal, kita tarik awal. Berarti ini adalah termasuk delta Y disebut adalah amplitude maksimalnya. Ini amplitudenya dari titik 0 sampai
ini ternyata garis maksimal ketika ditarik. Nah, sehingga kalau dia tidak ada redaman, dia gerakannya bolak-balik. Nah, itu nanti akan seperti gelombang tadi itu ya. Simpangan awalnya adalah simpangan maksimum atau amplitudonya. Dia akan bergerak kemana ketika kita lepaskan gaya eksternal, kita lepas tarik, kita lepaskan, dia bergerak naik ke atas, ya kan, karena pengaruh Fp-nya. Nah, jadi gerakannya dia menjadi gerakan ke atas ini. Nah, 1, 2, 3 di sini menuju ke titik setimbang lagi, maka dikatakan gerak bolak-balik. Lalu dia setelah sampai titik kesetimbangan ini gerakannya kemana gitu ya. Saat di sini nilai gaya pemulihnya itu mendekati 0 gitu. Tapi kenapa dia cenderung naik ke atas lagi? Karena masih ada ada energi sisa dari energi kinetik dan energi elastisitas gitu. Cenderungan dia naik gitu. Ini gerakannya cenderung ke atas, V dan A-nya cenderung ke atas gitu ya. Ke atas, lalu sampai kita teruskan pergerakannya. Dia akan bergerak menuju amplitudo yang paling atas lagi gitu. Dan setelah naik ke atas, ini adalah saat di amplitudo yang di sini ya, yang di atas. Setelah sampai atas, dia kembali ke bawah lagi, cenderung ke bawah lagi, begitu selanjutnya dan seterusnya. Jadi dari sini kita dapat melihat gerakan itu gerakan bolak-balik gitu ya, berupa bentuk gelombang dari sini naik ke atas, turun lagi, seperti yang pada video yang kita amati tadi gitu ya. Nah, ketika sampai di atas, yang berpengaruh untuk turun ke bawah apa gitu ya? Yang berpengaruh dengan turun itu adalah dari gaya pemulihnya. Ketika sampai di tengah, pemulihnya ternyata gaya pemulih itu kebalikan searah dengan gerakan benda. Jadi ketika dia naik, pemulihnya ke atas, sampai sini masih ke atas tapi dia nilainya 0 gitu ya. Pada titik setimbang. Dia hanya yang di saat di sini yang berperan dari video tadi apa? Yang berperan adalah sisa dari atau adanya energi kinetik gitu ya. Energi kinetik dan energi elastisitas ya, elastisitas dari suatu pegas tersebut gitu, dia naik ke atas. Oke, ini gerakan osilasi pada pegas. Lalu yang perlu kita tinjau apa? Persamaan dari gerak tersebut gitu ya. Persamaan gerak tersebut bagaimana gitu ya saat dia bergerak gitu. Nah, karena benda ini bergerak, kita lanjut ke pedoman persamaan ya. Karena benda ini bergerak, maka apa? Maka kita berlakukan hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Nah, kita tahu F-nya yang berperan di sini. Waktu di saat dia bergerak berperan adalah Fp-nya. Maka di sini kita tuliskan F-nya itu adalah bernilai min ya, kan arahnya negatif berlawan dari W ya. Negatif K karena gerakannya di Y, maka kita tulis Y M kali A. Ini vektor ya. Ini vektor. Gitu, ini vektor. Oke. Lalu kita pindah ruas. Ini 0. Lalu ini M kali A vektor plus K Y gitu. Oke. Kita dapat mengingat di sebelumnya ada persamaan gerak harmonik sederhana. Nilai dari A itu merupakan apa? Merupakan turunan 2 kali dari nilai Y gitu ya. Atau dalam matematis kita tuliskan Y double dot atau D kuadrat Y per dt, turunannya 2 kali gitu ya dari persamaan simpangan. Sehingga dapat kita tuliskan persamaan dari
simple harmonic motion atau persamaan gerak harmonis pada pegas ini, kita tuliskan nilainya M kali I double dot atau D kuadrat saja. Untuk SMA standarnya begini saja, kuadrat plus plus KY gitu. Vektornya kita berikan dulu ya. Dari awal kita tahu ini adalah vektor. Lalu bisa dituliskan bahwa D kuadrat Y per DT kuadrat ini 0. M-nya dipindah ke sini, artinya ini di semua sisi dibagi oleh M, sehingga nilainya K per M Y. Nah, ini adalah persamaan umum, persamaan gerak harmonis sederhana pada pegas. Kita lihat faktor apa yang berpengaruh dalam gerakan pegas. Konstanta K itu adalah konstanta pegas. Dia memiliki konstanta gitu ya. Kita tulis di sini K itu adalah konstanta pegas. Itu satuannya jelas, kita ini tahu Newton per meter. Lalu ada nilai M adalah massa pegas. Yang berpengaruh adalah ini, untuk ini kilogram. Untuk pada gerakan pada pegas yang berpengaruh adalah awal tadi, pengaruh dari gerakan tadi dipengaruhi oleh gaya pemulih gitu ya, dipengaruhi gaya pemulih. Dan melihat dari persamaan gerak harmonis sederhana pada pegas, yang mempengaruhi kecepatan, periode, frekuensinya adalah K dan M. Kita buktikan ke persamaan berikutnya. Oke. Ya, kita kembali lagi ke GHS pada pegas ya. Oke. Khususnya kita singgung di sumbu Y tadi ya. Oke. Setelah kita menemukan persamaan umum gerak harmonis pada pegas, yaitu nilainya adalah persamaan adalah 0 D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah K per M Y. Ini persamaan apa? Persamaan GHS pada pegas gitu ya. Kalau kita Y berarti sumbu Y, kalau X kita ganti aja X gitu ya, sama saja. Nah, setelah menemukan ini, untuk kasan dari SMA, kita tidak perlu mengetahui penurunannya hingga menjadi persamaan sinusoida gitu ya. Kalau kalian ingin tahu, boleh nanti dimasukkan dalam kolom komentar. Didapatkannya itu menggunakan persamaan atau penurunannya menggunakan bisa melalui proyeksi benda bergerak melingkar gitu ya, beraturan gitu ya. Itu atau biasanya kalau untuk persamaan ini dapat diturunkan gitu ya. Ya kan? Diturunkan dengan penyelesaian persamaan gitu ya. Penurunan dengan penyelesaian persamaan. Oke, persamaan orde 2. Ini tingkatan lebih lanjut. Kalau untuk standar SMA tidak perlu menjelaskan secara rinci, tapi dari persamaan ini didapatkan apa? Didapatkan persamaan simpangan dengan sinusoida. Yang di awal kita di materi GIS ini kemarin ya, yang kemarin masih ingat, itu ada persamaan untuk gerakan sederhana dituliskan Y gitu ya, fungsi T A gitu ya, apa masih ingat, sin gitu ya, boleh sin atau cos ya, boleh tergantung kita mulainya mau dari mana gitu ya. A sin A sin theta gitu ya, A sin theta, atau si T A sin langsung omega T plus T
theta 0 gitu ya. Atau langsung kalau tidak, misalkan ini fase ya, fase awal, kalau fasenya tidak ada atau dianggap dimulai dari 0 ya langsung omega t gitu saja. Ini adalah persamaan untuk gerakan wisuda. Nah, setelah dari proses ini nanti yang diselesaikan adalah selesaikan dengan persamaan kedua, didapatkanlah ini gitu ya. Ini. Nah, lalu untuk masing-masing kita mengetahui gitu ya. Kalau ini persamaan simpangan, terus sudah ketahui, terus ada kita sedikit mengulang ya persamaan kecepatannya bagaimana gitu ya. Kecepatannya nilai berarti V gitu ya, V fungsi T apa kemarin? A omega cos gitu ya, cos omega T. Misalkan kita nggak perlu pakai theta 0 di mana, theta 0 kita anggap 0 gitu ya. Lalu persamaan apa lagi gitu ya, persamaan percepatan gitu ya, masih ingat kemarin ya. A fungsi T atau masih ingat di persamaan apa namanya di materi sebelumnya, minus A omega kuadrat gitu ya, terus menjadi sin omega T. Ya, masih ingat ya kemarin ya, tidak perlu saya ulang lagi, hanya saya mereview. Lalu di persamaan ini ya kan, persamaan ini kita lihat gitu ya, kita meninjau di sini lagi, saya kotakin saja. Ini adalah persamaan umum gerakan rumus saudara pada pegas ya. Kita fokus ke pegas dulu, terutama di sumbu Y. Persamaan ini kita tulis ulang bahwa d kuadrat Y per dt kuadrat plus k per m Y, tidak masalah ya, saya balik saja 0 ya sama dengannya. Ini kita substitusi gitu ya, kita substitusi nilai dari sebuah persamaan ini gitu ya saat di maksimum ya kan, nilai A nya ini kan A, ini kan A ya, A plus K per M Y sama dengan 0 gitu ya. Nilai A nya ini itu sama dengan saat dia maksimum, nilai ini adalah nilainya 1 gitu ya, menjadi apa? Menjadi min A omega kuadrat, benar tidak? Ya kan? Iya, oke, benar. Lalu nilai ini juga ternyata nilai A ini jika disamakan dengan ini, benar nilainya adalah, kita A nya masuk ke sini gitu ya, min omega kuadrat Y. Benar? Iya. Nah, dari kita meninjaunya adalah yang ini dulu, kita lihat. Ya, kita anggap ini persamaan 1. Substitusi persamaan 1 ini ke persamaan 2. Ini persamaan 2. Kita substitusi ya. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Kita masukkan langsung nilainya, minus omega kuadrat Y plus K per M Y. Benar dari sini? Tidak masalah? Tidak ya? Tidak. Oke, kita pindah ruas. Minus omega kuadrat Y sama dengan K per, minus ya, minus K per M Y gitu ya. Kita coret Y-nya. Coretnya pakai kamera. Oke, kita coret, lalu hasilnya bagaimana gitu ya. Ini minus-minus menjadi positif ya. Omega kuadrat sama dengan K per M. Nah, dari sini kita mengetahui nilai dari omeganya tersebut. Nah, kita kotakin, kita spesial di sini, atau nilainya omega sama dengan akar K per M gitu. Ini adalah untuk mendapatkan nilai omeganya. Lalu kita lanjut untuk mencari periode dan frekuensi gitu ya. Kita mengingat bahwa nilai omega itu sama dengan apa? 2pi per T, dan apalagi omega sama dengan 2pi kali F. Masih ingat ya? Ya, masih ingat. Ini adalah di materi sebelumnya gitu ya. Nilai ini kita masukkan, nilai omega ini, dengan untuk mencari periode.
periode pada pegas ini ya, saat dia GHS. Periode T ini tadi untuk penyelesaian ini ya, untuk menemukan omega. Sekarang periodenya T sama dengan dari sini 2pi per omega. Benar? Iya benar. Sehingga nilainya sama dengan, kita masukkan omega yang ini tadi. Oke, omega yang ini kita masukkan 2pi per akar dari K per M. Gitu. T sama dengan 2pi akar M per K. Gitu ya. Ini adalah untuk persamaan dari periode pada pegas. Gitu. Lalu untuk yang frekuensi gampang ya. Kalau untuk yang frekuensi pada pegas, frekuensinya ini periode yang pertama, lalu yang kedua adalah frekuensi. Tidak perlu kita masukkan, atau boleh dimasukkan, boleh tidak ya kita masukkan saja. Frekuensi itu sama dengan 2pi, omega ya. Dari sini omega per 2pi gitu ya. Sehingga sama dengan omega yang kita masukkan K per M, akar K per M per 2pi, atau nilainya sama dengan 1 per 2pi K per M. Kita tulis lagi 1 per 2pi akar K per M. Nah ini untuk persamaan frekuensi pada pegas, GHS pada pegas ya. Ya. Jadi untuk di lembar ini yang perlu kita tekan omega, nilai omeganya atau omega kuadratnya, ini persamaan baru. Lalu ada periode dan frekuensi gitu. Oke.